acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Semesta Alam Birin atau Sabir. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan berdaya saing global, ya, karena selama pandemi ini jarang-jarang ada yang menggagas seminar, dan Sabir ini sangat luar biasa, ya, menggagas seminar di tengah pandemi. Jadi pandemi tidak menjadi halangan bagi Sabir untuk melakukan kegiatan gerakan demi kemaslahatan bersama. Ya, kita sambut, selamat datang, selamat bergabung Presiden Pemda Oki, Bung Syafi'i Effendi, pemateri kita yang ketiga. Ibu Bapak, saya bacakan profil Bung Syafi'i Effendi. Beliau adalah Presiden Olimpiade Indonesia atau Presiden Pemda Oki. Beliau juga Ketua Umum Wirausaha Muda Nusantara atau WIMNUS. Beliau juga merupakan Direktur Eksekutif Cokro Aminoto Institute, motivator nasional, pengusaha sukses, pemilik 12 kampus di Indonesia, Rektor Universitas Halim Sanusi Bandung, dan penerima 2 rekor muri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat kepada seluruh senior-senior, para praktisi, para akademisi yang hadir pada webinar internasional hari ini, para pemateri juga yang sebelumnya sudah berbicara lebih banyak. Saya mendoakan dan saya mendengarkan tadi sekilas banyak orang-orang hebat yang hadir di acara hari ini. Izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk sharing beberapa hal kepada para sahabat, para senior yang hari ini berhadir di dalam webinar ini. Terima kasih Akmal Rusli, moderator sekaligus Vice President OIC, kemudian tokoh muda di Aceh juga secara nasional dan internasional, kemudian para narasumber dan para sponsor ataupun organisasi yang terkait dalam acara hari ini. Saya singkat saja ingin menyampaikan beberapa hal kepada para peserta webinar kita. Kebetulan saya juga praktisi, saya memiliki beberapa lembaga pendidikan dan universitas, kampus, ya. Kemudian saya pernah di DO juga di semester 6 waktu kuliah. Artinya saya campur-campur nih antara praktisi dan akademisi juga. Kemudian semakin praktek saya semakin menemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang hari ini mungkin saya sharing. Bapak Ibu semua, Indonesia butuh Anda, Indonesia butuh kita, karena untuk mengangkat derajat harkat martabat negeri ini, salah satu jalan terpentingnya adalah dengan pendidikan. Tidak ada lain, tidak ada cara lain selain pendidikan. Pendidikan adalah cara untuk selamat di dunia dan di akhirat. Pendidikan adalah cara negara untuk meningkatkan kualitas negaranya. Jepang pernah dibombardir Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ketika semuanya tandus, Kaisar Hirohito bertanya kepada yang tersisa. Coba, apa pertanyaan Kaisar Hirohito? Kaisar Jepang ini bertanya kepada yang tersisa waktu Jepang dibombardir Amerika di Perang Dunia Kedua. Berapa guru yang tersisa? Kita akan bangun negara ini dari pendidikan lagi. Akhirnya Jepang menjadi negara dengan industri terkuat di dunia hari ini. Sama seperti Indonesia. Indonesia ini kenapa lambat untuk berubah? Ya, persoalannya itu ada di sini. Persoalannya semuanya. Pres, izin Pres, bisa kita kasih pertanyaan satu sebelum melanjutkan? Satu ya, oke. Ibu Bapak itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Itu poin pertanyaan karena pertanyaannya begini. Kegiatan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya Bang Syafi'i ini lahir dari mana sih? Orang tuanya begitu hebat sehingga bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa. Saya jadi tertarik. Utamanya karena saya seorang guru, saya harus memunculkan karakter-karakter baik ini. Terima kasih Bang Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ini ibu-ibu. Kayaknya nampak terlalu semangat nggak ngomong apa lagi tadi. Silakan Pres.
Oke, Ibu Yudi sehat-sehat, doa dan salam cinta saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Bismillah ini, jadi Bu, saya ini orang tuanya susah, alhamdulillah ya. Ayah saya supir, ibu saya seorang penjual es kelapa muda. Kita lahir dari keluarga miskin, jauh di kota, di satu desa namanya Pantai Cermin, Ibu cari di Google saja. Kemudian, tapi saya lahir by accident. Jadi karakter saya, jadi pemimpin itu selalu ada dua, Bu. Yang pertama dia by design, yang kedua by accident. Jadi yang pertama didesain, yang kedua di kecelakaan. Jadi kecelakaan. Kecelakaan ini adalah tekanan kehidupan yang sakit, kemiskinan, penghinaan, kezoliman. Nah, jadi teman-teman ini harus kita ada di dua tempat ini, ada di by accident, ada by design. Kalau saya by accident dulu, kemudian di jalan saya jadi by design. Saya tertekan, sakit, miskin, sulit. Akhirnya di perjalanan saya belajar, ternyata ada desain-desain tertentu yang bisa kita gunakan untuk mempercepat keberhasilan kita. Nah, guru itu adalah orang yang ada di by design area. Areanya di by design, Bu. Jadi kemungkinan Ibu untuk mempengaruhi Republik ini, menciptakan banyak anak-anak muda hebat itu jauh lebih besar. Harusnya lebih cepat daripada saya. Kalau saya jadi miliarder di usia 23 tahun, harusnya Ibu bisa menciptakan miliarder di bawah tahun itu. Karena by design, bukan by accident. Dan untuk menggerakkan orang, berubah selalu ada dua pemicunya. Yang pertama, pikiran yang terbuka. Yang kedua, hati yang terluka. Ini boleh dicatat nih, bagus nih. Cara merubah orang itu ada dua. Yang pertama, pikiran yang terbuka. Yang kedua, hatinya terluka. Pikiran yang terbuka, kesadaran dari ilmu yang Ibu ajarkan. Hati yang terluka adalah tekanan yang dia terima. Makanya hati-hati dengan anak-anak muda biasa, anak-anak muda miskin yang punya mimpi besar. Karena suatu hari dia akan melawan. Hati-hati dengan orang kampung yang dianggap kampungan. Karena suatu hari dia akan menggenggam dunia. Hati-hati dengan orang-orang tua baik seperti Ibu tadi, yang punya mimpi besar. Meskipun hari ini dia ditertawakan oleh lingkungannya, karena suatu hari orang-orang seperti inilah yang akan melahirkan the next Cokro Aminoto, the next Bung Karno, the next Hatta, the next Jokowi, the next SBY, dan the next Erdogan berikutnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya saya lahirnya gimana, saya lahir by accident, lahir dari keluarga miskin, dan saya bersyukur karena kemiskinan itu yang menempa saya untuk terbentur, dan akhirnya terbentuk, Bu. Jadi bagi saya, teriakan-teriakan kita untuk mengkoreksi pemerintah harus dibarengi dengan koreksi kita terhadap diri kita dan kontribusi kita terhadap Republik ini. Kita boleh maki-maki presiden, Bu, tapi kita harus juga mempersiapkan diri untuk berkontribusi bagi negara kita. Karena ini yang akan membuat negara kita berubah. Jadi boleh mengeluh, tapi tidak boleh kelamaan, dan mulailah berpikir untuk berkontribusi. Terima kasih Bang Akmal, mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat seperjuangan saya, Bung Syafi'i. Seperti Bang Syafi'i sampaikan, itu luar biasa. Saya pikir anak-anak muda harus tahu dan bagaimana membuat yaitu tadi Ya. menjadi yang accident itu jadi musibah, jadikan sebagai suatu berkah.